Halo, ketemu lagi dengan saya Anang Cakbro. Kita di podcast Kopi Nawa dan seperti biasa di sini kita akan berbicara sambil menalar wawasan kita tentang berbagai hal yang ada di sekitar kita. Seperti apa perbincangan kita kali ini? Karena saya akan mendatangkan seorang tokoh yang luar biasa di Jawa Timur. Jadi ikuti saya di podcast Kopi Nawa. Ya, ini adalah satu kehormatan luar biasa karena saya kedatangan seorang tokoh besar Jawa Timur yang boleh saya bilang beliau ini cukup sukses ya. Dari seorang mahasiswa pergerakan masuk ke politik, kemudian menjadi anggota partai, menjadi anggota dewan, dan baru-baru ini menyelesaikan tugasnya sebagai ketua partai di Jawa Timur. Beliau adalah Kang Irwan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang. Sehat. Alhamdulillah. Baik. Ini teman lama yang sibuk berapa? 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun ketua partai. lebih memimpin Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur. Waktu itu menggantikan Mas Arif. Almarhum ya, yang kemudian diteruskan oleh beliau. Waktu itu beliau adalah sekretaris dan kemudian hari ini sukses menjalankan tugasnya sebagai ketua DPW PKS Jawa Timur, berhasil mengembalikan ya fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi satu fraksi. Alhamdulillah. Ini luar biasa loh, Kang. Dapat barokah. Perjalanan yang tidak gampang kan tentu saja. Ya, di tengah pemilu yang katanya ini brutal katanya ya. Tapi ternyata PKS ini Jawa Timur ini luar biasa mendapatkan kursi yang ya cukup bagus lah. Dan ini juga berdampak atau mungkin juga ini merupakan dampak dari DPR RI yang juga naik ya, Kang. Ya. Kabupaten kota juga seperti itu. Berapa untuk DPR RI maupun kabupaten kotanya Jawa Timur? DPR RI dari 2 jadi 5. Kabupaten kota ada kabupaten yang naik, ada yang turun. Jadi tetap 104. Oh, tetap 104. Ya. Ini pilkada serentak juga sukses. Kemarin yang sebelumnya yang 5 tahun yang lalu ada di kubunya Gus Ipul, mengusung Gus Ipul. Ini yang sekarang mengusung Khofifah Emil dan sukses juga. Alhamdulillah. Rezekinya banyak kayaknya. Alhamdulillah, barokah. Barokah, dapat berkah perjuangan. Ya. Kita kan tahu ya PKS ini merupakan partai yang mempunyai basis militan. Ini jaganya gimana supaya tetap militan gitu? Ya, itu salah satu keuntungan saya memimpin PKS ya, karena kekuatan kader, kekuatan struktur ya, yang solid ya, karena di kader dijaga dengan ada pertemuan unit pembinaan anggota yang rutin, terstruktur ya berarti, di bawah ya? Bidang kaderisasi. Berarti struktur dan masif. Lalu struktur sampai ranting, alhamdulillah saya bisa melengkapi hampir 100% ranting. Ya begini inilah kalau politisi luar biasa selalu saja kalimatnya melengkapi, padahal kan perjuangannya luar biasa loh. Kan kemarin nggak gampang loh. Ya karena tadi itu
sinergi semua kekuatan yang ada itu di dalam, dan alhamdulillah juga terbuka ruang kolaborasi dengan elemen-elemen yang ada di Jawa Timur. Ya, ada kalangan purnawirawan, yang mereka ikut Dewan Pakar, lalu ada para kiai habaib. Saya selalu diterima untuk sowan, dapat nasihat, dapat doa, mulai ujung Banyuwangi sampai Madura. Ini menjadi sebuah keputusan yang juga tidak gampang karena dulu kan oposisi ya. Sekarang kan masuk ke pemerintahan. Alhamdulillah di menjelang akhir kepengurusan ya PKS. Jadi enak atau jadi gimana, Kang? Apa namanya? Insya Allah DPP akan mengoptimalkan. Ya, kemarin 10 tahun dengan oposisi juga, alhamdulillah Jawa Timur juga dapat barokahnya, naik kursinya. Nah ini koalisi insya Allah peluangnya tentunya lebih besar juga. Jadi lebih baik koalisi ya? Ya kita mendukung 100% kan kemarin ketika DPP memutuskan untuk koalisi. Iya. Kita ke anu aja deh, flashback dulu. Siap. Jenengan ini 6 tahun lah. Ini termasuk ketua DPW PKS yang paling lama ya. Maksudnya yang menjadi ketua DPW ini paling lama. Yang lainnya rata-rata 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Karena saya dapat takdirnya menggantikan almarhum yang Pak Arif yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah. Ya, tapi itu kan tidak gampang juga ya untuk menggantikan, apalagi kita tahu Mas Arif ini juga bukan sosok yang sembarangan lah. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, baik anggota dewan juga, tokoh yang cukup dikenal di Jawa Timur, dan Kang Irwan harus bisa mensejajarkan diri dengan ketua DPW yang lama yang harus digantikan. Gimana, Kang? Saya tinggal melanjutkan aja apa yang saya jadi curiga, jangan-jangan malah jenengan ini sebenarnya yang punya menyusun strategi dan programnya ya, sehingga kemudian nggak apa-apa kan gue. Ya takdir dari Allah kan siapa yang tahu. Begitu ya. Ya ketika beliau jadi dewan, 2 bulan kemudian dipanggil oleh Gusti Allah. Ya akhirnya kemudian saya dimintai melanjutkan dari sekretaris jadi ketua. Ya saya jalani, konsolidasikan kekuatan di dalam, dan apa yang sudah disambung silaturahim dengan para kiai di zaman beliau juga saya lanjutkan. Ya. Ketika musfil ternyata saya dapat amanat lagi waktu itu. Berarti chemistry-nya dengan Mas Arif dulu jalan ya, sehingga karena kemudian pernah sama-sama di Dewan 5 tahun, 2009 sampai 2014. Karena biasanya kadang-kadang kalau ada juga di partai yang sekretaris sama ketuanya itu nggak akur loh. Tapi ini kan jenengan sukses. Itu saya tadi sampaikan, itu kelebihan di PKS. Jadi siapapun yang memimpin PKS ini insya Allah lebih mudah. Lebih mudah ya, karena sudah sudah punya role model yang tadi kadernya militan, strukturnya juga solid. Tinggal bagaimana menjalankan saja. Ya kalau sebagai ketua partai kan ya, kemarin sekretaris sebenarnya juga capek, tapi kan posisi ini menjadi posisi yang pasti ada di atas. Kalau namanya di atas kan pasti di pusat perhatian, orang kenal semua. Pasti ada capeknya, ada lucunya, ada uniknya. Gimana rasanya waktu itu tiba-tiba jadi ketua gitu? Ya, saya banyak waktu itu karena pertama saya banyak keliling. Ya. Saya anggap kalau saya keliling berarti nanti akan banyak bertemu dengan orang, kader, dengan struktur dan dengan tokoh-tokoh. Ya. Nah, itu salah satu yang membuat saya kemudian bisa menjalankan tugas ini, karena disupport penuh oleh kekuatan yang ada di PKS ini, baik kader maupun struktur. Ketika di awal struktur ranting hanya 40%, saya diminta DPP untuk melengkapi sampai 100%. Alhamdulillah semua DPD waktu itu bekerja keras. Bagaimana 2 tahun sebelum pemilu struktur harus sudah bisa 100%. Ya.
Alhamdulillah bisa. Ya. Berarti capeknya waktu itu adalah harus memenuhi target dari DPP. Ya, 100% ranting karena itu wajib menurut DPP. Ya. Yang kedua, anggota harus bertambah. Ya, anggota PKS harus bertambah. Alhamdulillah melalui bidang kaderisasi, ya, melalui unit pembinaan anggota, ya, jumlah anggota PKS juga bertambah. Ada KTA 100.000 lebih. Ya, 100.000 lebih ya. KTA, lalu jumlah pelopor juga bertambah dari kurang lebih 3.000-an, sekarang sudah 6.000-an orang. Ya. Ya itu keuntungan saya. Jadi walaupun saya ya bukan sesuatu, tapi karena ada sesuatu di PKS sesuatu, ya. Dan tapi itu bisa kan juga dioptimalkan. Karena Kang Irwan kan juga pernah jadi sekretaris, kan pasti sudah tahu lah menyusun strategi. Setahu saya sih ketua itu tinggal terima saja dan oh ya bagus, oh ini tidak boleh, ini jalan, gitu, seperti itu kan. Ya saya berusaha membangun kebersamaan, ya, baik di kalangan DPW sendiri ataupun dengan daerah. Sehingga ketika saya turun awal periode tahun 2021, ketika saya ke daerah saya ajak untuk goes bareng. Ya. Alhamdulillah di 22 daerah kabupaten kota. Ya, saya pernah goes bareng bersama pengurus DPD waktu itu. Sepedaan ya? Sepedaan ya. Jadi rupanya sepeda menjadi jembatan untuk menyukseskan strategi. Wah, sepeda kan makan bareng. Selalu makan bareng. Makanya nggak kurus-kurus ya? Sehingga ketika ada kepentingan, ada perintah itu sudah terjalin komunikasi. Ya pasti pakai ketua banyak merintah juga. Iyalah, kalau sekretaris kan yang pakai began sibuk untuk mengatur ini ya. Biar nggak terlalu banyak merintah, makanya kebersamaan perlu dibangun. Perlu dibangun ya. Kadang-kadang merintah kayak minum obat juga kan. Ya, 3 kali sehari. 3 kali sehari itu nanya gimana, udah selesai belum? Nah, itu yang mudah-mudahan yang itu tidak menimbulkan sesuatu lah. Itu masuk senengnya, masuk capeknya, atau masuk uniknya? Kalau yang begitu-begitu itu. Ya, prinsipnya bagi saya semua dijalani sih ya. Semua dijalani ya. Jalani, saya udah pamitan ke anak-anak juga. Tapi mereka sudah terbiasa lah sejak kecil kan saya. Sejak mereka kecil sering ditinggal baik sebagai dewan maupun sebagai pengurus. Istri juga tidak ada kendala sehingga support dari keluarga juga jadi bagian. Saya bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Ini chemistry yang luar biasa di keluarganya beliau ini karena memang kebetulan keluarga politik ya, keluarga politisi lah istilahnya seperti itu. Istri saya walaupun dosen juga ya sedikit banyak juga aktif di PKS. Dulu bapaknya beliau almarhum juga dulu pernah aktif di Masumi ya. Masumi. Ya. Dulu bapak almarhum dari Pondok Tremas. Oh, Pacitan. Pacitan. Ya. NU berarti ya? Ya, iya. PKS yang NU. Saya PKS yang NU. Ngerasa apa namanya? Merasa itu sesuatu yang aneh atau apa gitu disebut PKS yang NU gitu. Sebetulnya pada dasarnya PKS ini kan rahmatan lil alamin ya, untuk berbagai kalangan. Ya. Nah, hanya kemudian di masa kepengurusan saya punya kesempatan untuk memunculkan itu. Ya. Karena mungkin waktu itu karena ketua majelis syuro juga Habib ya kan, lalu presidennya juga dari Buntet, santri Buntet. Nah, sehingga saya punya karena presidennya juga NU, saya lebih memunculkan juga sosok saya sebagai Nahdien. Apalagi ini Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. Yang dikuasai NU. Dan alhamdulillah ketika saya setelah dilantik itu 2020, bulan Januari atau Februari saya diundang PWNU. Di PKS Jawa Timur diundang PWNU. Setelah 2 tahun mungkin tidak diundang, waktu saya dilantik diundang. Dan akhirnya saya alhamdulillah bisa sowan ke dalamnya ketua PWNU waktu itu, Kiai Marzuki. Ya. Alhamdulillah rutin sowan ke beliau
sambil mengkaji kitab di sana, ya. Dan akhirnya ketika kalau saya diundang oleh PWNU, saya diperkenalkan oleh Ki Marzuki, ini nyantri Tengkulon sudah 7 kali. 7 kali? Tapi kan langsung ke pusat ini ya. 3 sek itu, alhamdulillah. Ya, menarik karena PKS ini selalu melakukan lomba membaca kitab kuning. Ya, program pusat ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kenapa seperti itu? Karena bagi PKS, ya, DPP waktu itu yang menginisiasi, itu salah satu hasanah yang harus dipertahankan dan segmennya anak muda. Oh, segmennya anak muda. Iya, jadi pesertanya itu anak-anak milenial. Ya. Pesannya bahwa mereka harus mewariskan perjuangan ya, melalui kitab kuning yang memang di dalamnya banyak syarat hikmah-hikmah ya. Ini cukup unik dan menurut saya out of the box lah bagi sebuah partai seperti PKS ini. Alhamdulillah Jawa Timur pernah juara 1. Pernah juara 1 ya? 2 kali. Ya. Luar biasa. Kang Irwan ini 2 periode sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 ya. Sampai 2019. Sampai 2019 dilanjutkan kemudian jadi sekretaris. Sama Mas Anang ini sudah kenal lama. Sudah tahu bagaimana Mas Anang ini. Sebagai wartawan luar biasa. Saya masih ingat karena beliau ini sering kali berhubungan dengan kita. Zaman pertama kali masuk di PKS, Humas ya. Humas ya. Sering panggil-panggil kita gitu. PKS ini luar biasa partainya. Bagi mereka ahli-ahli hisab dulu tuh harus harus apa namanya? Harus tahu diri lah seperti itu. Tapi justru itu yang menjadi besar. Dan beliau ini merangkak dari bawah betul ya sebagai kader waktu itu. Cerita dong waktu dari apa? Dari mahasiswa atau dari SMA atau mungkin sudah dari bawaan bayi untuk masuk di politik? Iya, saya sebetulnya SMA itu punya ketertarikan karena termasuk idola Iwan Fals waktu itu. Iwan Fals. Iya. Sama koran Detak ya waktu itu ya. Oh iya. Lalu ilmu politik menjadi pilihan ketiga. Ilmu politik menjadi pilihan ketiga untuk masuk kuliah. Nah, justru pilihan ketiga itu yang saya diterima tahun 94. Selalu yang ganjil. Dan 4 ternyata kemudian reformasi 98. Nah, saya waktu itu ikut sebagai sekretaris ketua kami ya. Kami ya. Saya waktu itu sekretaris wilayah membawahi Jawa Timur, Bali sama NTB. Ya. Sudah ini ternyata ya. Kemudian direkrut oleh partai, oleh DPW untuk membantu tahun 2000. Memang PKS yang menawarkan? PKS atau... ya. Saya pertama kali ikut partai PKS. Ketertarikannya karena apa waktu itu? Kesamaan visi perjuangan. Ya. Ini juga ada yang saya bilang nekat, Kang Irwan ini. Beliau kan sebenarnya bukan orang Jawa Timur ya. Aslinya mana? Saya lahir Karawang. Ya. Kayak apa namanya, puisi Karawang Bekasi. SMP SMA saya Bogor. Ya. Baru kemudian kuliah. 94 kuliah di Surabaya. Saiki wis iso basa Surabaya. Nah, hari ini saiki wis iso basa Surabaya. Dan jangan salah, beliau ini juga ternyata cukup paham bahasa Madura. Engke. Engke. Kalangkong. Kenapa saya bilang nekat? Jadi tidak punya darah Jawa Timur, masuk ke Jawa Timur di dunia politik sebagai anggota legislatif, mencalonkan dirinya di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, yang notabene adalah Madura dan Osing. Susah nggak masuknya waktu itu ke wilayah yang Anda kan jenengan kan tidak kenal gitu? Saya sebagai orang yang kuliah di politik menganggap bahwa ada value sebagai bangsa Indonesia itu, kelebihannya situ. Sehingga mau kemanapun saya tidak ada persoalan. Ya. Cuma kemudian bagaimana saya bisa memahami kultur di daerah itu? Kan susah ya, Kang. Jenengan biasa dengan bahasa Sunda ya istilahnya gitu ya. Nah kemudian harus masuk ke Madura kan nggak kenal sama sekali atau
Ya kalau Jawa mungkin agak inilah karena kuliahnya kan di Surabaya ya. Tapi kalau untuk Madura di daerah Situbondo, Bondowoso terutama, ini bagaimana Kang Irwan untuk bisa masuk dan kemudian memahami? Ada nggak cerita-cerita lucu yang kemudian terjadi di situ? Nyun Sewu orang Situbondo itu ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya betul. Nah, lalu kalau mereka tiba-tiba datang, ada temannya yang ngomongnya langsung ngomong Madura. Nah saya ketika itu sama sekali tidak paham. Nah, tapi saya mencoba belajar, bertanya tadi ngomong apa itu. Akhirnya lama-lama saya memahami dan alhamdulillah sekarang 70% lebih bisa memahami. 70% ya? Hanya kalau suruh bicara saya masih khawatir keliru. Tapi sudah memahami apa yang di... Tapi ada salah seorang tokoh Jawa Timur menganggap saya orang Madura. Oh ya? Apa? Seperti apa ceritanya kok kemudian Kang Irwan dianggap? Saya pernah sowan ke tokoh itu 3 kali. Mungkin karena pakai sarung waktu itu ya. Oh iya. Nah mungkin dianggap logat saya juga sudah ke Madura-Maduraan ya. Ya akhirnya tokoh itu menulis di salah satu media. Saya ketua PKS Jatim yang orang Madura yang NU. Tokoh PKS Jawa Timur. Saya ketua PKS Jawa Timur yang orang Madura yang NU. Iya. Ini politisi yang benar kalau menurut saya, karena politisi yang benar itu adalah politisi yang dia bisa masuk dan kemudian dianggap orang itu dari sana, padahal kan penyelundup. Saya mengawali kampanye 2008 itu, tinggalnya di rumahnya Kasun, kepala dusun. Ya. Daerah mana itu? Di Jati Banteng. Jati Banteng. Ya, Jati Banteng. Ya setelah jadi dewan itu masih saya lakukan. Ke masyarakat langsung nginep di rumahnya ya. Iya. Jadi luar biasa lah pokoknya kalau melihat Kang Irwan ini. Saya tahu betul bagaimana sepak terjangnya beliau di dewan pun juga sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh gubernur ya. Ini menjadi bekal tentu. Akhirnya beliau bisa sukses menjadi ketua DPW PKS Jawa Timur 1, sekian periode. Ya 6 tahun persis. Ya kita bicara tentang cerita di balik keberhasilan pemilunya PKS lah, intinya di pemilu kemarin. Seperti kita sudah tahu juga lah kita bahwa kemarin ini kan brutal banget lah. Bagaimana resep yang kemudian Kang Irwan lakukan sehingga kemudian bisa sukses seperti sekarang ini. Bumbu rahasianya selain itu tadi kan menyatukan visi besar terhadap kader-kader ini kan juga tidak gampang ya. Mereka juga punya kepentingan pribadi. Ya ada juga sih yang kemudian saya benar-benar militan buat untuk partai lah kan, ada yang seperti itu kan. Ya mungkin karena sebelum saya jelaskan yang lain, karena saya lama juga berinteraksi dengan teman-teman wartawan, ya, Mas Anang ini orang Situbondo ini. Yang kedua memang tadi itu sinergi kolaborasi ya. Jadi sehingga ada caleg-caleg ini selain dari kader-kader, juga dari tokoh-tokoh ya. Ya dari kalangan purnawirawan, ada dari kiai ya, yang masuk ya. Lalu ada pengusaha juga. Ya, termasuk Pak Mustafa Bawajir itu kan juga akhirnya bergabung. Beliau soalnya ke Kiai Muhammad Rofi'i di Pamekasan. Dan diizinkan untuk berjuang ikut PKS waktu itu. Artinya ya alhamdulillah itu tadi karena saya dapat keberkahan betul ya, dari doa-doa para kiai, habaib, dari perjuangan kader yang militan, struktur yang solid ini. Ya, alhamdulillah akhirnya di pemilu 2024 walaupun capaian target tidak tercapai tapi sudah bisa bertambah. Ya. Dulu targetnya berapa sih? Ya kalau target sebagai partai politik kan inginnya semua dapil ada perwakilan kursi ya. Dan kalau target memang harus tinggi ya. Jika target itu 11 kursi pusat ya,
14 kursi provinsi. Ya. Dengan target-target itu kemudian militansi kader dan soliditas struktur ini bertemu dengan kalangan-kalangan yang punya kesamaan berjuang dengan PKS. Ya. Karena di periode saya ada Dewan Pakar. Jumlahnya 250-an orang lebih se-Jawa Timur. Ya. Banyak ya? Sebagian mereka jadi caleg di kabupaten, ada yang di kota, ada yang di provinsi. Ya. Tentu pada waktu pemilu kemarin kan Kang ya kondisinya seperti itulah, harus bagaimana caranya bisa kemudian kader di militan, kemudian pemilih ini juga benar-benar tertarik untuk memilih PKS. Ada nggak kisah-kisah yang unik, lucu, atau mungkin nggak terlupakan ya? Ini benar-benar apa itu menjengkelkan atau itu mungkin juga menyenangkan? Gimana jadi ketua? Ya, salah satu yang diingatkan oleh pimpinan DPP itu bahwa kemenangan itu dari Allah. Itu saya yakini. Sehingga pertama kerja keras, yang kedua tetap berharap bahwa Allah memberikan kemenangan. Dan ya memang itulah ya. Kalau saya hampir dapat 7 provinsi ini sebetulnya. Sebenarnya harusnya 7 provinsi. Ya, cuma yang 2 dapil hampir hampir menang. Harusnya hampir kalah. Itu dapil mana? Dapil Probolinggo Pasuruan. Pasuruan. Itu selisih 400 suara. Hanya 400 suara. Nah, di Jombang Mojokerto selisih 4.000. Oh, 4.000. 4.000 provinsi tidak banyak. Iya, betul. Ya. Artinya ya, tapi karena rezekinya masih dikasih 1 aja tambahnya. Jadi hanya 5. Nah, tapi saya pribadi bersyukur sebagai ketua DPW, dan saya juga sampaikan kepada para kader untuk bersyukur. Ya, mudah-mudahan dengan demikian nanti kepemimpinan berikutnya bisa lebih capaian PKS bisa lebih banyak lagi. Jadi berapa kali diomelin di PP? Karena tapi sebelum dijawab kita minum kopi dulu karena sudah disiapkan kopinya. Memang kalau udah cerita dia juga lupa bahwa termasuk saya pernah melamar Mas Anang jadi caleg gitu. Saya belum mau. Iya. Berapa kali diomelin DPP untuk target ini, Kang? Ya, setiap rakornas itu Jawa Timur ya, jangan 2 terus kursinya, pusatnya ya. Pusatnya ya. Siap gitu ya. Itu rantingnya jangan Ya, tapi tentunya itu memberikan spirit ya, motivasi. Di Jawa Timur saya pikir memang harus kerja keras ya. Harus kerja keras ya. Kader itu harus kerja keras dan harus mau membuka diri ya. Ya, mudah-mudahan penerimaan masyarakat ini bisa kemudian semakin besar ke PKS ya. Iya. Yes, dari akhirnya kejawab juga ya, DPR RI nambah jadi 5 ya, dari 2 ya. Dari 2. Itu kan hebat 150 ya, persen. Alhamdulillah dapat barokah. Ya, saya sedikit agak ingin tahu menurut Kang Irwan, tadi setuju bahwa pemilu kemarin kan brutal ya. Banyak nggak yang ngeluh ke ketua DPW ini terkait dengan amunisi gitu lah? Ya, ada ya. Saya kan prinsip komunikasi saya siapapun bisa komunikasi ya, lewat WA, telepon atau minta ketemu ya. Dan setelah pemilu ya saya kemudian turun lagi dan ya seperti Mas Anang itu, pemilu ini luar biasa brutal sebagainya. Ya, tetapi tetap saya berikan kesadaran bahwa yang utama itu bagaimana membangun kedekatan dengan masyarakat. Yang utama. Jangan sampai kemudian mengumpulkan amunisi untuk 5 tahun lagi. Jadi bagaimana justru amunisi yang utama itu kedekatan dengan masyarakat. Apalagi sekarang ini era digital. Ya. Sepak terjang itu sebetulnya lebih mudah disebarluaskan. Ya. Tapi yang saya dengar kan kalau PKS itu katanya tertib ya, Kang ya. Maksudnya bahwa support
partai kepada caleg-caleg yang berjuang itu juga luar biasa. Ya, ada dana kerohiman ya. Namanya dana kerohiman. Ya, itu jadi setelah, untuk apa? Jadi yang tidak terpilih itu nanti mendapatkan dana kerohiman dari yang terpilih. Ya, tidak banyak tapi setidaknya bahwa perjuangan caleg itu tidak seorang diri. Yang jadi itu bukan jadi karena dirinya sendiri, tapi karena capaian kader, struktur dan juga caleg yang lain. Ya. Kalau jenengan melihat dengan pola pemilu yang hari ini diberlakukan terbuka seperti ini dibandingkan dengan ketika tertutup misalnya memilih partai, Kang Irwan lebih setuju yang mana? Ya, ini memang kan eranya demokrasi ya. Masyarakat masih menginginkan bahwa pemilu ini berlangsung secara terbuka. Ya. Tapi kalau nanti satu saat masyarakat boleh anggota DPR lebih memilih tertutup, saya pikir ya ada positifnya ya. Tapi kan ini belum ya. Senyampang belum ya. Yang harus dilakukan sebetulnya bagaimana meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat ya, untuk memilih siapa yang punya track record yang positif untuk membela masyarakat. Ya. Memang politik itu adalah area yang harus kuat ya dan berat. Ya, memang kan sejatinya politik itu bagaimana memperjuangkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di DPR RI dalam bentuk wujudnya undang-undang, di provinsi wujudnya peraturan daerah. Ya kan? Nah itu. Jadi ya orang yang masuk ke politik sebetulnya harus sudah siap untuk menisbatkan dirinya untuk masyarakat. Harus punya center ya. Pikirannya, waktunya. Ya. Harus all out. Termasuk meninggalkan keluarga dan juga kepentingan pribadi. Hari ini kan sudah tidak jadi ketua DPW. Alhamdulillah. Ada orang yang bilang post power syndrome lah, star syndrome lah. Bagaimana caranya supaya kemudian itu tidak terjadi? Yang pertama hari ini rasanya gimana sih? Mengucapkan rasa syukur. Karena beban itu bukannya ketua DPW itu enak ya, kemana-mana dikawal, ya kan, naik mobil, forerunner, kader mengelukan, gitu. Kan hiruk pikuknya itu kan luar biasa ya, Kang ya. Oke lah, apapun yang terjadi pasti itu sesuatu yang bagi kita kebanggaan. Dan kemudian hari ini tuh tiba-tiba perlahan-lahan lenyap. Itu ya, karena saya diingatkan oleh para guru, ya, bahwa dimanapun yang penting bisa berkontribusi kebaikan. Ya. Nah, prinsipnya itu. Jadi walaupun bukan ketua DPW, bagaimana tetap Irwan ini, saya ini masih bisa tetap berbuat kebaikan. Nah, sehingga ketika tidak jadi ketua DPW, masih banyak ladang-ladang lain untuk berbuat kebaikan. Terus rencananya apa nih Kang yang mau dilakukan setelah ini? Tetap di partai atau mungkin jadi pengusaha mungkin? Seperti biasa atau gimana? Saya di partai tentunya tetap sebagai anggota PKS ya. Ikut unit pembinaan anggota karena itu rutin kaderisasi dari partai ya. Dan masih menunggu apakah nanti ada amanah struktural atau tidak. Oh, ini belum ya? Sampai hari ini saya belum dapat amanah. Belum ada, masih ya, tapi amanah itu kan tidak hanya struktural. Maksudnya tidak masuk di struktur, jangan salah ya berpikirnya kemana-mana lagi. Saya banyak amanah fungsional. Ya, seperti itu. Amanah fungsional ini lebih asik juga, termasuk hadir di sini. Iya. Oh, pengalaman menjadi ketua DPW atau ketua partai itu bukan main-main tuh. Apalagi PKS yang kita tahu adalah partai yang memiliki kekuatan yang terstruktur, pola yang juga tertib. Kita sangat paham bagaimana orang-orang PKS itu kalau sudah A ya barisannya A. Kan ini sesuatu yang bukan hal yang gampang karena memimpin orang-orang yang justru memiliki pemikiran yang cerdas, yang tertib, yang visioner kan seperti itu ya Kang ya. Memang seperti itu selama ini dirasakan? Ya, itu keuntungan saya sebagai ketua DPW memimpin di PKS ya. Sehingga tadi yang Mas Anang sampaikan itu menjadi satu value ya
yang saya optimalkan. Jadi tidak minteri, tapi bagaimana kemudian bisa bersama-sama. Ya. Walaupun tadi itu ya, kalau sebagai ketua kan karena diperintah DPP, saya juga akhirnya merintah sama DPD anggota ya. Nah, tapi karena ada kebersamaan, mudah-mudahan semua bisa dimaklumi perintah-perintah saya sebagai ketua DPW. Ini kan sudah di apa namanya, kalau boleh bicara tentang hasil pemilu 2024 kemarin ini kan termasuk sukses lah. Kemudian apa namanya untuk yang masa mendatang ini, ketua yang mendatang, pengurus yang mendatang, itu seperti apa sih harapannya kepada mereka, Kang? Insyaallah karena dipilih melalui satu proses yang sangat luar biasa. Ada pengusulan oleh para anggota pelopor, ya. Lalu ada musyawarah di tingkat pusat untuk menentukan kepengurusan di PKS, tingkat wilayah, tingkat daerah. Saya yakin yang terpilih ada orang-orang yang sangat luar biasa, yang siap ya untuk memimpin partai ini, ya, semakin meningkatkan penerimaan PKS di masyarakat, ya. Dan insya Allah PKS di tingkat DPP, DPW, DPD ya tentunya akan semakin dekat dengan masyarakat ya. Sebagaimana saya dengar di beberapa arahan Ustadz Muzamil sebagai Presiden PKS ya. Tadi pagi juga saya dengar arahan beliau ketika mengumumkan kepengurusan DPTD ya, bahwa anggota PKS ya, wazifah atau tanggung jawabnya tidak hanya semata-mata di struktural, ya, tapi juga punya tanggung jawab fungsional sebagai seorang anggota untuk berbuat baik dengan masyarakatnya, ya. Nah, sehingga ketika ini dilakukan oleh semua kekuatan di PKS, insya Allah saya yakin 5 tahun ke depan PKS akan semakin diterima, terutama di Jawa Timur. Harusnya berapa naiknya jadinya? Kalau menurut survei ya, ada potensi di atas 8% ke depan. 8%. Karena kemarin yang dirilis oleh salah satu lembaga survei, PKS sudah di angka 5% tahun 2025 ini. Ya, sudah melebihi hasil pemilu 2024. Ya. Apalagi hari ini PKS Jawa Timur bukan oposisi ya. Ya, itu satu koalisi. Bisa lebih banyak yang disinergikan. Ya, Kang, ini kan hari ini cukup luas ya, cukup lebar lah waktu untuk keluarga, artinya ini kembali ke rumah, home sweet home. Baik Tijan nanti. Jadi kemarin berapa persen kalau selama jadi ketua partai di rumah berapa jam? Ya kalau rapat DPW tiap pekan, ya kalau turun ke daerah ya hampir setiap pekan juga, ya menghadiri undangan-undangan. Ya. Rapat pleno sebulan sekali. Ya hanya pikiran ini kan nggak bisa lepas, walaupun di rumah pikirannya itu ya di DPW apa gitu. Tapi nggak pernah bertengkar dengan di rumah gara-gara. Ya paling diingat. Aku masih mikir partai ini. Ingatkan aja, wes kok ae. Iya. Iya. Ya sebetulnya ya saya juga berusaha lah ketika kemarin jadi ketua DPW juga tetap kan saya paling senang kalau keluarga ke Royal Plaza tuh. Jalan-jalan. Itu masih rutin ya. Waktu menjabat ketua DPW alhamdulillah masih. Nggak pernah ketemu Royal Plaza ya. Kalau waktu itu anak mondok di Bogor ya masih suka juga mengunjungi ke Bogor. Bogor ya. Juga. Artinya keluarga ini bagi saya tetap memegang peranan penting. Aset ya. Ya tidak dikesampingkan ketika saya menjabat ketua. Karena di PKS keluarga ini pilar ya. Bagaimana kita pahami membangun bangsa ini ya pilarnya keluarga. Ya. Masyarakat kemudian baru negara. Iya betul. Ya. Nah, tapi ketika saya sekarang tidak jadi ketua, pikirannya bisa lebih lebih lebar lagi ya, karena beban untuk memikirkan DPW sudah dialihkan kepada mereka yang mendapatkan amanah struktural DPW saat ini.
Nah, saya senang sekali. Saya sekarang berpikir pemberdayaan masyarakat, ya kan, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana kemampuan saya di politik ini bisa juga saya tularkan kepada anak-anak muda. Ya, saya berpikir juga seperti itu. Ya. Mau mendirikan satu lembaga untuk mentransfer knowledge. Nah, jadi ada rencana untuk membangun sebuah lembaga untuk menularkan kepada anak-anak muda supaya tidak takut politik, gitu ya. Kenapa seperti itu? Apakah anak-anak muda sekarang ini lagi nggak terlalu passion dengan politik, terutama Gen Z ya? Karena dunia sekarang ini kan menawarkan banyak hal kepada anak muda. Ya, betul. Nah, kalau kita tidak juga menawarkan satu menu politik ini, ya mereka nanti akan lebih tertarik kepada menu yang lain. Sehingga kami orang politik ini harus juga menawarkan kepada mereka ini adalah politik. Yang seperti ini. Kalau di PKS untuk anak mudanya apa namanya? Ada PKS Muda, ada saya partai juga Gema Keadilan. Itu apa saja yang dilakukan di situ? Pendidikan politik dilakukan juga. Lalu apalagi sekarang ada bidang pemuda kampus pelajar. Ya, jadi ada pemuda kampus pelajar. Jadi segmen pemuda ini serius juga lebih diseriusi oleh DPP, oleh PKS. Karena kita di 2045 punya bonus demografi yang kalau mereka nggak paham politik juga bahaya ya untuk kita ya. Karena geopolitik kita sekarang hari ini dunia seperti itu. Itu butuh anak muda menurut Nyenengan. Makanya kemudian ini dibangun. Rencananya kapan nih mau dibangun? Mungkin saya bisa masuk di situ. Ya, pengalaman saya selama di politik, di dewan, juga di partai, ya, jelas partai kan nanti juga akan melakukan hal yang sama. Tapi saya sebagai pribadi juga punya tanggung jawab untuk secara pribadi bagaimana mentransformasikan itu kepada mentransfer ya, memformulasikan kepada anak-anak muda untuk kemudian mereka juga bisa ikut berpartisipasi. Waktunya makin lebar, untuk keluarga juga makin banyak, berarti doktornya akan segera Insyaallah saya punya niat mudah-mudahan bisa juga nanti gelar dokter. Ini keluarga seperti apa? Sebelum mungkin sesuatu yang mungkin ingin disampaikan kepada anak muda terutama dan juga masyarakat Jawa Timur yang selama ini berinteraksi. Keluarga seperti apa ketika kemudian tahu Nyenengan sudah tidak lagi menjadi Ketua DPW? Seneng atau seperti apa? Ya lebih seneng gitu. Lebih seneng ya. Kemarin ketika ke Royal lebih seneng. Sudah nggak umek. Ya mereka merasa lebih berbeda lah. Ya. Terus sudah saya sampaikan sebelumnya, saya pamit sudah menyampaikan Abah sudah tidak lagi Ketua DPW. Ya. Insyaallah akan banyak waktu untuk mengerjakan yang lain. Tidak shock kan? Oh, selama ini kan anaknya ketua, malah senang ya. Ketua partai loh. Ya. Tambah senang. Putranya 3 ya? 3. Yang pertama perempuan. Yang perempuan sekarang kuliah di Malang. Ya. Yang kedua kuliah di Surabaya. Yang ketiga masih SMP kelas 8 di Sragen. Masih muda kan? Sragen? Kenapa kok di Sragen? Anaknya mau mondok. Ya, kebetulan ketua DSP itu kan alumni Langitan ya. Beliau punya pondok di Sragen. Saya minta izin ke beliaunya. Ya, saya mau mondokkan anak saya di Sragen. Anaknya kebetulan mau. Ya, alhamdulillah. Gak gampang tuh anak mau mondok jauh dari orang tua. Ini yang terakhir berarti ya? Terakhir ya. Apalagi bungsu ini ya. Cuma 3 tahun aja katanya, nanti SMA-nya di Surabaya. Tetap saja Surabaya. Ya Kang, mungkin ada yang mau disampaikan ya selama menjadi 5 tahun menjadi ketua partai dan sekarang kemudian sudah kembali lagi ke setelan pabrik. Gimana nih? Matur nuwun ini Mas Anang dan teman-teman media ya. Karena selama ini salah satu kesuksesan PKS Jawa Timur juga karena kolaborasi dengan teman-teman media. Dan hari ini saya diundang oleh Mas Anang dan teman-teman di Nawacita ya, dengan tajuk Kopi Nawa ini. Saya ucapkan terima kasih dan
tentunya mohon maaf jika selama memimpin ya, selama 6 tahun ada banyak kekurangan, kesalahan ya. Permohonan saya untuk para kader, pengurus ya. Dan selain itu juga ucapan terima kasih tentunya karena kerja keras para kader, struktur dan juga semua kalangan ya, para kiai habaib yang selama ini memberikan nasihat, doa, juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang juga banyak memberikan sumbangsih ya untuk PKS Jawa Timur. Saya juga ucapan terima kasih. Yang sebagian besar mereka ada di Dewan Pakar PKS, saya ucapkan terima kasih dan mohon doa PKS untuk tetap terus melayani, membela masyarakat di Jawa Timur. Insya Allah nanti kepengurusan yang baru tentunya akan juga banyak berkenalan dengan Mas Anang dan juga teman-teman media yang lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Anang. Ya, saya masih terngiang-ngiang karena tadi malam saya lihat di TikTok ya, atau di story kalau nggak salah itu, menyanyikan lagunya Ustadz Jabri. Kayaknya dari surga. Menghayati ya. Ternyata kayaknya setelah ini salah satunya jadi YouTuber kayaknya. Ya, sukses untuk Kang Irwan. Terima kasih juga sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang sudah dicapai oleh PKS di bawah kepemimpinan beliau ini akan menjadi satu fondasi yang kuat untuk PKS menjadi besar, dan tentu ya Kang Irwan sendiri akan terus berkarya untuk bangsa karena beliau masih muda lah. Saya bilang di politik dengan usianya dengan masih cukup panjang belum sebenarnya. Kepala 5 belum saya. Kepala 5. Kita aja sudah kepala 5. Ya, terima kasih sekali lagi Kang Irwan, salam buat keluarga. Dan mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi dalam satu perbincangan lain lagi yang lebih menarik, tentu tentang Jawa Timur. Sebenarnya saya mau banyak tanya nih tentang pemerintahan provinsi, tapi ya sudahlah karena waktunya tidak cukup. Kita sampai di sini dulu podcast Kopi Nawa, yang pasti kita akan ketemu lagi dalam perbincangan lain di podcast Kopi Nawa. Saya Anang Cak Bro. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Waduh,